Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati untuk kita pada saat kita berada di dunia ini. Baiklah, kita dapat memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi bersama Tuhan, kalau kita mengandalkan Dia, maka Dia akan selalu ada untuk kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Segenap Hati. Ayatnya terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pelayananmu dalam pekerjaan Tuhan harus lebih tulus, sepenuh hati dan serius. Anda tidak dapat menyempurnakan karakter Kristen dengan melayani Tuhan ketika engkau merasa ingin melakukannya atau mengabaikannya di waktu yang lain. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 4 halaman 215. Ya, jadi dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, baiklah kita kerjakan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan dengan serius. Karena apa? Karena yang kita lakukan semuanya itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kita dapat menyempurnakan karakter Kristen dengan melayani Tuhan ketika kita merasa kita ingin melakukannya. Ya, jangan sampai kita mengabaikan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk masing-masing kita. Mereka yang pergi keluar dalam semangat Tuhan, mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran, tidak akan menganggap pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Mereka ditugaskan dengan pekerjaan sebagai penata layan Tuhan, dan mereka akan menjadi lebih bersemangat saat mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Merupakan pekerjaan yang mengembirakan untuk membuka kitab suci kepada orang lain. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Tetapi bagaimana kita mengoreksi akan diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, sehingga pada saat Dia memanggil kita ya untuk keluar untuk melayaninya, apakah kita sudah benar-benar ya mau, benar-benar tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk datang di bawah kaki salib Kristus, menyerahkan semua beban-beban kita, menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya, sehingga pada saat kita melangkah untuk melayani Kristus tidak ada halangan, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan pertolongan Tuhan itu semua akan terselesaikan dengan baik. Di sini dikatakan, mereka yang pergi keluar dalam semangat Tuhan, mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran, tidak akan menganggap pekerjaan menarik jiwa-jiwa pada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan. Tetapi kita akan merasakan damai, akan merasakan sukacita yang dari surga. Walaupun akan banyak rintangan yang kita alami, tetapi kedamaian itu selalu mengikuti kita. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini, suatu pelajaran yang sangat menarik ya, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita dapat kerjakan itu dengan segenap hati kita. Pemuda dan pemudi harus dididik untuk menjadi pekerja di lingkungan mereka sendiri dan di tempat lain. Biarlah semua menetapkan hati dan pikiran mereka
dan pikiran mereka untuk menjadi cerdas sehubungan dengan pekerjaan untuk saat ini, yang melayakkan mereka agar memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang paling sesuai untuk mereka. Ya, jadi kembali lagi ya kepada pemuda dan pemudi, bagaimana mereka harus dididik untuk menjadi pekerja di lingkungan mereka sendiri dan di tempat lain. Ya, biarlah semua menetapkan hati dan pikiran kita ini hanya untuk ya mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Dikatakan di sini yang melayakkan mereka agar memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang paling sesuai dengan mereka. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan untuk masing-masing kita. Dia tahu kesanggupan kita, ya Dia tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau menyerahkan kepada Tuhan apapun itu. Ya. Walaupun kita mengatakan bahwa saya tidak sanggup Tuhan, saya banyak kelemahan saya. Ya, disitulah bagaimana Tuhan akan memakai umat-umatnya. Ya, yang tadinya kita tidak sanggup atau tidak bisa fasih dalam berkata-kata, Dia akan menyanggupkan itu bila mana kita mau, bila mana kita membuka hati kita. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa harus belajar 40 tahun. Ya, dia mengembalakan domba selama 40 tahun. Dia diberikan suatu ajaran yang begitu luar biasa. Musa sudah belajar 40 tahun, pada saat Tuhan memanggilnya, bagaimana Musa juga menolak. Ya Tuhan, jangan saya Tuhan. Ya, kenapa tidak kakak saya saja? Ya, tapi Tuhan kembali lagi, Musa, kamu sanggup. Saya akan menyertai engkau. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada Musa. Akhirnya Musa pun percaya bahwa Tuhan akan memimpinnya. Ya, inilah bagaimana pada saat kita ragu, ya pada saat kita tidak sanggup, disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk maju. Ya, untuk melakukan hal yang bukan keinginan kita, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Banyak orang muda yang telah memiliki jenis pendidikan yang tepat di rumah harus dilatih untuk pelayanan dan didorong untuk mengangkat standar kebenaran di tempat-tempat baru dengan pekerjaan yang terencana dengan baik dan setia. Saat mereka menyatukan pekerjaan mereka dengan para pekerja yang lebih tua dan menggunakan energi masa muda yang ada pada mereka untuk tujuan terbaik, mereka akan mendapatkan penyertaan malaikat surgawi, dan bekerja bersama dengan Tuhan adalah hak istimewa mereka untuk bernyanyi, berdoa, dan percaya. Bekerja dengan bebas dan berani. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 9 halaman 118 dan 119. Ya, jadi banyak orang muda yang telah memiliki jenis pendidikan. Ya, tetapi di sini apakah mereka mau ya untuk menyerahkan ya apa yang mereka sudah cita-citakan kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, karena pada saat ini banyak sekali pekerjaan Tuhan yang membutuhkan akan perawat, akan dari kesehatan, ya perawat atau dari kesehatan, dan juga dari pendidikan, ya, dan dari berbagai jurusan manapun pasti akan dibutuhkan di dalam pelayanan Tuhan. Ya, jadi jangan kita khawatir, jangan kita ragu. Tuhan yang ada di depan kita. Ya, Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan kita, bahkan Dia akan melebihkan. Ya, karena Dia yang mempunyai alam semesta ini. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita sudah dipercayakan untuk bekerja di luar. Ya, tapi biarlah pada saat kita bekerja itu, ya kita tunjukkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain dapat melihat itu dan mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus. Ya, berikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, lakukan dikatakan dengan segenap hati, dengan kejujuran, dengan ketulusan.
Ya lakukanlah yang benar. Maka Tuhan kita yang di surga akan melihat itu, dan Dia akan selalu menyertai kita, dan Dia akan selalu memberkati kita. Tapi kembali lagi kita harus berdoa, Tuhan, apakah memang ini tempat yang Engkau sudah tentukan untuk saya, ataukah ada tempat lain yang lebih membutuhkan saya? Mintalah petunjuk kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing kita. Kita harus menyerahkan diri kita kepada pelayan akan Tuhan, dan kita harus berusaha untuk menjadikan persembahan itu sesempurna mungkin. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 416. Ya, jadi ya kita harus berusaha. Dengan apapun itu kita harus berusaha ya, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, yang menjadikan persembahan itu sesempurna mungkin. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang hidup di dalam dosa, kita tidak bisa 100% sempurna seperti Kristus. Tapi bagaimana Tuhan melihat usaha kita. Ya, bagaimana kita mau untuk terus melatih kehidupan kita. Ya, maka disitulah kita akan dilayakkan. Bukan kita yang melayakkan diri kita, tetapi Tuhan kita. Kembali lagi nasihat firman Tuhan mengajak masing-masing kita, pribadi lepas pribadi, untuk terus bersandar kepada Kristus, untuk menjadikan Dia penolong kita satu-satunya, mencurahkan setiap isi hati kita hanya kepada Tuhan. Maka Dia yang ada di surga akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Ya, mungkin akan banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Mungkin itu dari keluarga, mungkin itu dari teman-teman, mungkin itu dari lingkungan, atau mungkin dari diri kita sendiri. Biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melancarkan setiap perjalanan kita. Ya, dan kita tahu ya, pada saat Yesus berada di dunia, ya, bagaimana Dia memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dengan panggilan yang sama. Panggilan yang sama juga diberikan bagi masing-masing kita saat ini. Apakah kita langsung menerima panggilan itu, atau kalau kita masih ragu dengan semuanya itu? Biarlah kita sama seperti ke-12 murid ini. Ya, pada saat Yesus datang memanggil mereka langsung mengikuti Yesus. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, mereka tinggalkan semuanya itu. Karena mereka tahu Sang Mesias sudah datang memanggil mereka. Inilah waktunya. Karena waktunya begitu singkat. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal duniawi, ya, sehingga kita kembali lagi ragu dengan panggilan Kristus itu bagi masing-masing kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memandang kepada Yesus, menjadikan Dia pedoman kita, menjadikan Dia pembelajaran di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.